melanjutkan kajian kita tentang tafsir. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada dengan kita, Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Doa dan berdoa Allah Subhanahu Wa Taala karena bulan Dzulhijjah sudah semakin dekat, maka tema pada siang hari ini adalah tafsir surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah terpendek di dalam Al-Quran. Dan inilah adalah salah satu keajaiban dan keindahan Al-Quran. Ada yang ayatnya panjang sampai satu halaman, yaitu ayat tentang hutang. Ada yang suratnya panjang lebih dari 250 sekian ayat, yaitu Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Ada yang sedang dan ada yang paling pendek, yaitu surah Al-Kautsar. Dan susunan seperti ini tidak ada di dalam kitab-kitab lainnya atau kitab-kitab suci lainnya. Surah Al-Kautsar, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan surah Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Artinya surah ini diturunkan di kota Mekah atau di kota Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota tersebut. Apabila kita lihat dari bentuknya dan dari susunannya, maka bisa dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Karena ciri surah Makkiyah itu adalah memiliki susunan yang relatif pendek. Pertama seperti surah Yusama, kemudian banyak akhiran yang sama seperti surah Al-Kautsar ini. Allah firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Akhirnya roh semua sama. Juga dalam surat seperti Allah atau tidak bila dibuatkan roh semua. Itu jadi surah Makkiyah. Walaupun tidak semua surah Makkiyah seperti itu. Baik. Al-Kautsar itu dari kathura, kathira, banyak. Kita mengatakan syukran kathiran, terima kasih banyak. Orang Arab menyebutnya syukran jazilan. Kathir itu artinya banyak. Kautsar artinya sesuatu yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad SAW Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Baik, sekarang kita ingin tahu Al-Kautsar dari tafsir di buku hadis. Pertama, hadis Muslim ketika Rasulullah SAW ditanyakan, Ya Rasulullah, mal Kautsar? Rasulullah, apa itu Al-Kautsar? Sebelumnya Rasulullah menceritakan bahwa turun pada semalam, beliau tersenyum ketika turun nanti dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar sampai akhir surah. Maka kata Rasulullah SAW bahwa Al-Kautsar itu adalah satu sungai di surga yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepadaku
umatku akan memasukinya nanti hari kiamat. Ini pendapat yang pertama, bahwa Al-Kautsar itu sungai di surga. Kita harus bedakan pendapat yang kedua. Sifatnya dalam hadis-hadis lain, dalam hadis Tirmidzi disebutkan bahwa di 2 minggu yang lalu saya sebutkan bahwa Allah yang diberikan hari kiamat, itu juga ada sungai. Ada sungai, ada haud. Haud ini bedanya dengan sungai. Nahrun itu lebih besar daripada haud. Itu kita bahas. Haud itu artinya kolam. Jadi yang pertama, bahwa Al-Kautsar itu nama sungai di surga yang akan dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Sifatnya adalah dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa pinggirannya adalah emas, pinggiran sungai emas, dan air itu berjalan di atas al-lu'lu', di atas apa? Permata dan bebatuan yang indah. Jadi mengkilap, di ujungnya emas, di dalamnya lu'lu', di dalamnya permata, sehingga air itu mengkilap. Subhanallah. Kebayang nggak kalau kita mandi di dalam sungai, pinggirannya emas, di dalamnya ada permata dan batu yang mengkilap. Kira-kira apa yang terjadi? Habis Ustaz ya. Kalau di sini mungkin udah diambilin sama orang ya. Itu karena luar biasanya sungai ini yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya nanti hari. Al-lu'lu' itu artinya permata dan perhiasan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah haud, yaitu kolam. Jadi di surga. Yang kedua adalah kolam. Kapan? Kolam renang pasti bukan. Kolam di sini fil mauqif, yaitu di tempat padang mahsyar. Mauqif itu artinya orang ketika berdiri semua nanti di hari kiamat, mereka akan dikumpulkan dalam satu tempat, dari zaman Adam alaihissalam sampai akhir umat Nabi Muhammad SAW. Ayat apa? Manusia yang sekarang jumlahnya 2,5 miliar atau lebih dari itu, dikumpulkan dalam satu tempat. Ini dari zaman Adam alaihissalam sampai akhir umat Nabi Muhammad SAW. Dalam satu tempat. Kira-kira desak-desakan panas nggak panas? Belum lagi Allah akan melucuti setiap pakaian manusia, karena manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang tanpa memakai sehelai pakaian. Terus ini saya sampaikan sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saling melihat al-ba'd yanzuru ila ba'd. Wajar Aisyah mengatakan, Allah saling melihat oleh Rasul ya. Rasulullah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Pada hari itu orang tidak akan kepikiran lagi saling melihat. Karena setiap orang memikirkan dirinya. Jadi walaupun orang telanjang tanpa memakai pakaian sehelai itu, tapi yang mereka pikirkan adalah amalan mereka. Dan matahari ketika itu didekatkan kepada manusia, kata Rasulullah, hanya berjalan 1 mil atau 2 mil. 1 mil bisa artinya itu ukuran kita, 1 mil sekian kilometer, atau 1 mil itu dalam bahasa Arab artinya adalah ujung mata. Dari sini sampai sini itu namanya mil. Kalau 2 mil berarti ya 2 kalinya, bukan 1 jengkal. 1 jengkal lebih panjang, ini 2 kalinya ukuran mata. Panjangnya dari sini sampai sini 2 kali atau sekali. Nah, ketika itulah manusia akan kehausan, kepanasan. Siapa yang akan mendapatkan haud itu? Adalah orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Jadi pendapat pertama adalah sungai di surga ya, berbeda. Yang kedua adalah haud, itu kolam di mana di padang mahsyar. Hausan jelas ya. Sekarang saja kita sangat merasa haus ya, karena hujan di bulan-bulan seperti ini bisa dikatakan ya.
Dan yang ketiga adalah Al-Kautsar, itu dengan makna yang luas, yaitu kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang banyak, baik di dunia dan di akhirat. Jadi umum, ya. Oleh sebab itu kebanyakan ulama merujuk ke pendapat yang pertama, yaitu nama sungai itu. Semoga Allah SWT memberikan kita sungai tersebut. Karena Rasulullah sudah melihat ketika Mi'raj bahwa ada sungai di surga yang akan dimasuki oleh umat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Apa saja kenikmatan di dunia ini, itu sangat banyak, kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Karena nikmat Allah sangat banyak. Cuma kadang kita lebih menghitung yang susah-susah daripada nikmat. Dari mulai nafas yang kita menghirup udara setiap hari, berapa kali kita menghirup, mengeluarkan masuk. Itu nikmat. Nikmat penglihatan, nikmat kesehatan. Belum lagi dirinci daripada nikmat manusia. Banyak. Jadi salah satu yang menyebabkan kita mensyukuri nikmat Allah adalah kita perhatikan dari diri kita, dari penciptaan diri kita. Ulama membahas itu luar biasa, dari mulai bentuk manusia, tangan manusia. Bayangkan kalau tangan manusia ini seperti kuda. Ini bukan kata saya. Apa yang terjadi? Dia bisa masak? Gak bisa, karena kuda kan begini, tangan dan kaki sama manusia, gak bisa. Ini diberikan manusia seperti itu. Belum lagi otak, itu nikmat yang besar. Kenapa nikmat yang besar? Karena sekarang teknologi yang dikuasai oleh manusia, bikin robot. Bikin apa saja yang baru sekarang, teknologi yang tercanggih, prosesornya macam-macam, ada Intel, ada Apple, prosesor macam-macam, ada Nvidia dan macam-macam prosesor. Otak daripada gadget-gadget dan daripada komputer, siapa yang bikin? Komputer juga manusia. Yang bikin otaknya Bill Gates, yang bikin otaknya Steve Jobs, itu otak. Sekarang kembangkan terus. Ini nikmat yang besar. Ini bagus buat nama anaknya, namanya Kautsar. Kemudian Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," maka salatlah. Baik, sekarang kami telah memberikan kepadamu nikmat yang besar, maka salatlah. Oh, berarti salat itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Karena jelas kami memberikan nikmat kepadamu yang banyak, maka salatlah. Sehingga Rasulullah SAW ketika salat malam, dan kakinya sering bengkak, bengkak bukan karena main futsal atau bola atau ketendang orang, bengkak karena berdirinya terlalu lama, sehingga istrinya Aisyah radhiyallahu anha kasihan melihat suaminya yang kakinya bengkak. Mungkin dulu tidak ada bau semak minyak tawon seperti zaman sekarang. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga, dosamu diampuni yang lampau yang akan datang?" Kata Rasulullah, "Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Oh, jadi sholat itu salah satu amalan yang menunjukkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang tidak sholat, itu tandanya orang yang tidak bersyukur. Sholli, maka sholatlah. Sholat apa? Sholat yang wajib dan yang sunnah. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat yang wajib ataupun yang sunnah.
Rasul suatu hari tidak sholat qabliyah subuh. Apakah udahlah nggak apa-apa ya? Rasul qadha, Rasul ganti setelah sholat. Tapi nggak setiap hari Pak Ustaz. Saya setiap subuh qabliyahnya lupa ya. Akhirnya sholatnya habis subuh terus. Sekarang Rasulullah melakukan itu ya sekarang. Kenapa? Karena tanda syukur itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salat adalah salah satu ibadah yang juga kita syukur. Fasholli li rabbika wanhar, ya. Maka salatlah wanhar. Wow di sini untuk tertib, untuk urutan. Salatlah wanhar. Nah, nahar dalam Al-Qur'an, ya, dalam bahasa Arab ada dua makna. Yang pertama artinya sembelih. Nah, ini sudah masuk nih, kita mau Idul Qurban. Artinya salatlah kamu salat Id, kemudian sembelihlah kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menafsirkan wanhar artinya tegaklah, yaitu i'tidal. Setelah engkau membaca ruku, i'tidal. Mana yang kuat pendapatnya? Nah, ini adalah tentang pensyariatan kurban. Sehingga kalau ada yang menanya, Pak Ustaz, mana dalilnya berkurban dari Al-Quran? Saya nggak ngerti. Ya surat Al-Kautsar. Karena jelas di situ fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu. Di rabbika artinya hanya semata-mata untuk Allah tanpa syirik. Saya tidak perjelas, tidak mendalam bahwa syirik itu apa. Bukan karena ria, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin disebut sifulan. Kan sifulan begini. Karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wanhar dan sembelihlah. Oleh sebab itu ini adalah masyarakat atau pensyariatan berkurban. Saya mengimbau kepada diri saya dan kita semua untuk menabung untuk berkurban setiap tahun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kurban setiap tahunnya. Jadi kalau kita bisa beli gadget, bisa beli komputer, bisa beli perhiasan, bahkan mungkin telepon kita, ya, handphone atau smartphone, tablet kita lebih mahal, ya 5 juta. Kenapa kita tidak bisa untuk melakukan kurban yang hanya 2 juta sekian setiap tahun? Ya. Sehingga jumhur ulama berdasarkan ayat ini dan hadis-hadis lainnya mengatakan bahwa kurban ya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan kurban setiap tahun. Ya. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi kalau dia punya uang nih, ya, punya uang sekian juta ya, terus saya nggak kurban dulu, itu dosa. Kenapa? Karena dia mampu. Ini dalam pendapat Imam Ahmad. Nah, ini berkaitan tentang hukum kurban, dan perlu saya tegaskan bahwa kurban tidak bisa dilakukan kecuali dengan 3 macam hewan, yaitu unta, sapi, domba atau Pak Ustadz, kalau di Indonesia nggak ada unta, ya udah. Baik, dalam masalah unta ini juga perlu saya sampaikan. Ada 2 qaul. Pertama hadis berdasarkan hadis Jabir dalam Sahih Muslim, dan satu lagi hadis Ibnu Abbas, tapi hadis Jabir lebih sahih. Yang bunyinya, naharna ma Rasulillah SAW amal Hudaybiyah. Kami bersama-sama menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Anil al-ibila an sab'atin. Anil baqari an sab'atin wa anil ibili wa anil budnati an sab'ah. Jadi
share ya, yaitu sapi 7 orang dan unta juga 7 orang. Ini hadis yang lebih sahih karena ada hadis lain, hadis Ibnu Abbas, kami menyembelih, ya Rasulullah SAW menyembelih ya, dari unta ya, 10 orang. Oleh sebab itu jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan ya, bahwa unta itu 7. Hadis Ibnu Abbas 10. Ada sebagian mengatakan boleh. Itu unta. Yang kedua adalah sapi. Sekarang Pak Ustadz saya punyanya kebo, ya, kerbau. Kerbau ini adalah binatang yang tidak pernah dikenal di zaman Rasul. Karena kerbau berbeda dengan sapi, ya. Bentuknya dan teksturnya lebih tebal dan lebih keras, sehingga ulama khilaf, perbedaan. Ada yang mengatakan yang rajih tidak termasuk sapi. Jadi yang selamat jangan berkorban kerbau, tapi sapi. Ini karena kerbau tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau itu binatang-binatang ya, binatang-binatang Asia di Arab itu tidak terkenal, apalagi dulu di zaman Rasulullah SAW. Jadi kerbau bisa share ya bersama berapa orang? 7 orang. Kemudian yang ketiga adalah domba atau kambing. Domba atau kambing itu hanya seorang. Oh, share nih, sekarang ada di sekolah ngajarin ya. Pak, ini sering banyak tanya pada saya. Jadi anak-anak suruh patungan 7 orang untuk 1 kambing, itu salah, ngajarin yang salah. Karena domba ataupun kambing tidak di-share. Dia perorangan sifatnya, kecuali dia kepala keluarga, maka itu mencukupi untuknya dan keluarga. Ya. Dan semua hewan ini harus musinnah. Ini penting nih, kata Rasulullah, la tadbahu illa musinnatan, jangan engkau sembelih kecuali yang sudah sampai umurnya. Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun, kalau domba 6 bulan minimal. Nggak boleh kurang dari itu. Suatu hari ada sahabat Rasul, ya Rasul, saya nggak punya kambing, tapi saya punya anak kambing. Anak kambing umurnya belum sampai setahun, bagaimana? Inna li'inaqan ya khairu min syatain. Saya lebih suka daripada 2 kambing. Kata Rasulullah, boleh bagimu dan tidak boleh lagi untuk orang setelah. Jadi ini hadisnya khusus buat dia saja. Karena melihat mungkin dia tidak mampu atau ini namanya dalam hadis ada yang khusus, Makanya di sini. Jadi ini tidak bisa dipraktekkan lagi. Jadi intinya adalah bahwa hewan ternak ini ya ada umurnya. Dan Rasulullah SAW melarang untuk berkorban ya, dengan korban yang cacat. Al-arja kalau Rasulullah yaitu yang pincang, ya. Ataupun yang sangat kurus, yang mungkin tulang doang juga boleh. Pokoknya yang paling murah, ya. Saking paling murahnya nggak ada dagingnya, tulang semua. Yang buta, ya, tidak boleh. Nah inilah tentang mensyariatkan berkorban. Jadi saya tegaskan kembali, ini adalah sebagai sunnah yang muakkad. Ya mungkin banyak di antara kita, sebagian kita belum sunnah. Padahal itu dilakukan setiap tahun. Perlu yang kita, ini sunnah yang nggak usah takut nanti uang berkurang begini. Allah akan ganti, yakin. Nah, inilah jihad dengan harta, karena ada ibadah itu yang memang harus mengeluarkan uang.
Ustaz saya mau ibadah yang gratis-gratis saja. Bilma, ya, termasuk menyembelih. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang suatu orang. Kemudian yang perlu saya sampaikan, apakah boleh menyembelih dari satu? Boleh. Karena Rasulullah dalam hadis sahih ya, riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu kabshaini ya, amlahaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Di sahih ini Rasulullah menyembelih 2 ekor domba. 2 ekor domba ya. Terserah mau domba atau kambing. Amlahaini, ini juga sering disebut. Amlah itu artinya warnanya sebagian putih, sebagian hitam. Ya, ulama bahasa berbeda pendapat. Apakah bawahnya putih, atasnya hitam, atau atasnya putih, bawahnya hitam? Ya. Oh, nanti nyari kayak Rasul. Apa itu domba yang warnanya putih hitam gitu? Mungkin karena itu ya pilihan Rasulullah. Ya. Jadi warnanya putih hitam. Tidak mestinya. Rasul menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Ya. Kalau zaman kita ini ada tukang jagal. Dulu Rasul menyembelih sendiri dengan tangannya. Bahkan ketika Rasulullah sudah capek, Ali bin Abi Thalib menyembelih puluhan, ya, disebutkan dalam hadis itu banyak, ratusan, ya, dengan tangannya, ya, itu biasa. Dan menyebut nama Allah dan bertakbir sama wakil. Jadi Bismillah, Allahu Akbar, ya, meletakkan kakinya di antara dua. Baik. Ketika mau disembelih, ya adabnya adalah jangan ditakut-takutin, tidak boleh ya. Karena itu juga namanya kambing itu punya perasaan. Jadi kalau takutin sama golok begini, dia mungkin akan menangis ataupun akan kabur. Itu namanya nyiksa. Kemudian hal penting yang ingin saya sampaikan, baik, sekarang sudah dibagikan, ya. Kata Rasulullah, wa kulu wa'timu waddakhiru. Baik, ada 3 kan? Makanlah, kasih makanlah, simpanlah, ya. Jadi 1/3 itu wajib dibagikan ke orang. Wajib dibagikan ke orang. Selebihnya dimakan dan disimpan. Jadi 1/3 wajib dibagikan ke orang, ya. Ada yang unik di Maroko. Di Maroko setiap tahun umat Islam di sana 99%. Itu bagi mereka wajib, sunnah yang benar wajib, sehingga mereka benar-benar setiap tahunnya menyembelih. 2, 1 kambing, 1 domba. Padahal saya waktu itu tinggal di keluarga yang susah. Kata mereka, ya kamu di sini, orang kami di sini, orang Maroko, semuanya beli. Mau punya uang, mau nggak punya uang, ngutang pun. Kenapa begitu? Ya karena pasar tutup selama seminggu. Terus saya tanya, Rasul mengatakan, bersabda, bagikanlah. Kata mereka, iya, bagikan kemana? Semua orang di sini? Semua. Jadi 1/3 makanlah buat kami, bagikanlah buat kami, simpanlah buat kami juga. Ya itu betul. Ya. Itu satu dalam yang saya dapatkan. Jadi 1/3-nya wajib dibagikan. Kemudian satu hal lagi yang penting yang sering ditanyakan adalah masalah jildu al-udhiyah, yaitu kulit daripada sembelihan. Ini menjadi perdebatan dari dulu sebenarnya, bukan sekarang. Ya. Bagaimana hukumnya menjual kulit? Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mentafsir, merinci. Kalau Rasulullah ada dalam hadis melarang, ya, untuk menjual kulit tersebut. Ada yang merinci bahwa ini yang rajih, yang kuat,
apabila kulit sembelihan itu dijual untuk dimasuki kantong, maka itu haram. Masukin kantong atau sebagai upah bagi penjaga. Tidak boleh daripada hewan sembelihan tersebut. Apabila kulit tersebut dijual untuk disedekahkan dengan harganya, maka itu boleh. Ya sekarang ini ada kulit nih, mubazir, buang aja deh ke tong sampah saya. Ya, daripada mubazir, ya dijual dan dibagikan, yang disedekahkan kepada orang-orang. Tidak. Kemudian yang terakhir adalah Allah berfirman, itu hukum tentang berkurban. Dan yang terakhir Allah mengatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu adalah orang yang terputus. Dikatakan bahwa ayat ini turun kepada Wa'il bin As. Ketika itu Rasulullah meninggal semua anak laki. Kita tahu bahwa Rasulullah meninggal anak lakinya, tiga Ibrahim, ya, Al-Qasim dan Abdullah. Semua meninggal waktu kecil. Ya, kata Wa'il bin As, anak Muhammad SAW meninggal, abtar, maka terputus. Karena dalam anggapan Wa'il bin As, kalau seorang yang tidak punya anak laki-laki terputus, sudah nanti dia tidak akan disebut lagi namanya karena nggak ada keturunan laki-laki, kan gitu, nggak ada keturunan. Ya, tapi anggapan itu salah. Walaupun Rasulullah tidak punya anak laki-laki, semuanya meninggal waktu kecil, tapi nama Rasulullah selalu tinggi dan selalu besar. Ya. Jadi kata-kata abtar dalam bahasa Arab itu artinya putus. Asalnya adalah hewan yang tidak punya buntut. Ya, bayangkan kalau kita lihat sapi atau nggak ada buntutnya, gimana kira-kira? Terputus ya, menjadi omongan ya. Ada kucing sebagus-bagusnya kucing tapi tidak ada buntutnya, tidak ada belakang, gimana? Nah itu asal dalam kata bahasa. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Bukan engkau yang terputus, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi musuhmu lah, orang yang membencimu lah yang terputus. Dari apa? Dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW walaupun beliau tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan memberikan kita syafaatnya nanti di akhir zaman Nabi sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada banyak. Ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berkembangnya zaman dalam prosesi kurban, banyak lembaga yang memodifikasi bahwa dibentuk sebuah bikin korek gitu, terus dibagikan kembali lagi. Itu dalam hukum Islam atau dalam syariatnya berbeda. Ada nggak modifikasi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak kita yang Ustaz yang kaya, bahkan kaya raya, tapi absolutnya ikan yang namanya. Tapi kalau lihat bisa beli mobil, bisa beli pesawat, bisa beli motor, beli korban, harus beli. Iya. Nah itu ya. Bagaimana kalau hari kita bisa menampilkan, kita tidak bisa melakukannya? Kalau saya sebagai Ustaz contohnya, saya bisa menyampaikan kepada jemaah, tapi saya tidak bisa mengaplikasikan hal itu. Bagaimana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang ingin saya tanyakan, apakah boleh jika misalkan anak yang berkorban dia punya uang 2 juta, padahal mungkin harga kambing misalkan 2,5 juta, berarti kekurangannya 500.000 kan? Nah, kemudian orang tuanya menambahkan, ini apakah boleh seperti itu dan istilahnya pahalanya buat siapa? Apakah orang tuanya atau 50-50? Kemudian kedua, fenomena di masyarakat kita, terutama di dunia pendidikan, itu seringkali saya mendapatkan edaran dari sekolahan, ya, ayo berkorban untuk atas nama sekolah atau atas nama kelas apa gitu namanya. Terus satu orang dikenakan Rp100 untuk mendapatkan 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Besi yang soalnya kambing ya. Kalau salah di soalnya maksud saya kambing. Bagaimana dengan hukum itu ya? Jadi padahal 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi 1 orang, 1 ekor sapi 2 orang, 1 ekor kambing 1 orang, tapi dia rame-rame atas nama lembaga apa? Yang ketiga, bagaimana dengan berkorban atas nama almarhum? Iya, karena pernah terjadi juga mungkin saya berkorban atas nama almarhum si Bulan. Ini bagaimana? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama adalah kornet ya. Tentunya dari segi kejadian di dalam Islam itu ada kornet Pak ya, di zaman sekarang. Yang pasti ketika Rasulullah SAW mengatakan bagikanlah, itu harus segera didistribusikan ya. Bagikanlah dan simpanlah ini bisa berapa lama ya, seminggu lebih dari itu dibahas juga dalam kitab buku-buku fikih ya. Jadi intinya ya, tidak ada satu nas yang menjelaskan masalah pengkornetan ini pastinya. Tapi harus yang pasti disegerakan. Jangan nanti setelah dibagikan mau dibisnisin lagi. Nah itu yang tidak benar. Jadi secara syariat yang tidak ada satu dalil pun yang mengharapkan atau yang melarang hal tersebut ya, selama sesuai dengan maksud syariat, yaitu mendistribusikan dengan cepat ya. Kemudian orang-orang bisa menikmati daging tersebut ya. Jadi jangan didistribusikan masukin lagi ke mana swalayan atau sudah menyimpang ya, supaya dijual lagi dan seterusnya ya, ataupun dibikin lama ya sampai awet 3 tahun gitu. Nah ini juga tidak bisa karena ini disegerakan ya. Tahun depan lagi kurban. Jadi tidak ada yang mengharapkan dan itu boleh saja selama tidak ada penyimpangan di situ. Ya. Kalau saya sendiri, ya lebih baik yang biasa. Kalau yang biasa, ya sebagai masalah bagikan secara langsung dengan segar ya. Itu kan sudah dipotong, itu baru. Walaupun itu boleh, tapi saya melihat yang lebih afdal yang Rasulullah, tapi tidak diharapkan ya. Kemudian yang kedua orang kaya, ya ini banyak Pak. Tadi yang saya bilang, jangankan haji, kurban saya dia tidak mau. Bagaimana sekarang kalau saya posisinya ustadz gitu ya? Saya alhamdulillah Pak, saya tahadus binimah setiap tahun saya berkurban. Sekarang kalau ustadznya nggak mampu nyamain kurban bagaimana? Ya, sebaiknya memang sebaiknya ia berusaha ya, untuk berkorban. Tapi kalau memang tidak mampu, ya karena kefakiran dan ketidakmampuannya, itu tidak. Tapi yang afdal, ia melakukan korban supaya ada daya ketemu. Bisa membuktikan seperti yang saya sampaikan bahwa korban itu nggak berat, itu poinnya. Jadi walaupun kita gaji pas-pasan, yang penting kita punya kerja, punya penghasilan, ya.
Kecuali kalau dalam ekonomi sudah tidak. Tapi kita punya pekerjaan, yang punya penghasilan, kita tabung itu bisa Pak. Jadi dari misalnya sekarang tahun ini udah selesai, mulai dari tahun ini Pak, pokoknya saya kurban bisa. Jadi 2.400.000 ya. Kalau kita nabung sebulan berapa? Nah, 200 kan, 200.000 itu bisa. Jadi itu yang kedua. Kemudian masalah sekolah tadi sudah saya bahas Pak ya, jadi tidak sesuai dengan sunnah. Karena itu ngajarin yang salah. Ayo sekelas 20 orang gitu ya. Nah, itu justru mengajarkan yang salah. Bahwa tadi saya jelaskan bahwa kambing atau domba itu satu orang. Ya, kalaupun dia ingin menyembelihkan untuk keluarganya dan ini itu boleh. Tapi kalau orang lain nggak bisa. Ya, ini kan macam-macam di sini. Jadi itu yang salah. Menurut saya pendidikan kurban yang salah. Pendidikan kurban ini luar biasa, jadi masuk dalam itu. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus beri masukan. Karena sudah sangat populer. Ya. Dulu saya di tempat ngajar juga banyak sekolah-sekolah Islam. Ya. Mengatakan Islam ini. Kemudian masalah kita punya anak mau berkurban, itu boleh Pak. Sekarang kita menambahin dia 500 ya. Apakah pahalanya 50-50 ya sesuai dengan uangnya gitu. Tapi kalau kita mau nambahin ya, kita niatkan ini buat nambahin ya. Uang ini kan jadi milik anak kita ya. Jadi itu secara hukum sah ya. Sekarang pahalanya bagaimana tentu yang memberi, yang menambahin dia juga mendapat pahala, tapi ya sesuai dengan jumlahnya ya. Itu boleh. Kita punya anak nih, kita mau ngajarin ya, saya kasih 2 juta. Nanti ya berkorban atas nama dia. Kita nggak cuma ngajarin doang ya. Ini Kak, ini deh ya. Ya kamu punya tabungan berapa? 1 juta. Ini ya. Ayah tambahin ya. 1,5 juta. Diajarin. Itu nggak? Ya. Tapi nanti dia berkorban atas. Kemudian yang terakhir kurban dari almarhum. Ya di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah apabila almarhum ini mewasiatkan. Jadi sebelum meninggal dia berwasiat, saya mau kurban. Nah itu wajib. Nah sekarang bagaimana kalau ia tidak mewasiatkan? Nah itu yang menjadi khilaf antara ulama. Ya. Sekarang ibu sudah meninggal, bapak meninggal, tapi setiap tahun kita kurbanin bapak dan ibu. Ada nggak itu? Tidak ada dalam hadis. Ya, namanya hadiah. Hadiah kurban. Jadi kita kurban buat hadiah buat orang tua. Baik, almarhum. Sekarang kalau orang tua, ya itu ada pembahasannya sendiri. Ya. Mungkin termasuk amalan ya. In qata amalu illa min salas, ya, termasuk anak. Karena setiap amalan anak Adam yang soleh itu dia langsung masuk poin kepada orang tuanya. Ya, jadi yang pertama wasiat, yang kedua anak. Ya, mungkin itu boleh. Ya. Walaupun terus-menerus tidak ada nas. Yang ketiga itu bukan keluarga. Ya pokoknya bukan orang tua. Terus dikurbani setiap tahun. Nah, itu yang tidak ada nasnya. Jadi intinya kita tidak. Ulama juga berbeda pendapat maksudnya. Cuma melanggengkan itu setiap tahun dengan niat hadiah itu tidak ada. Kalau mungkin sekali-kali saya mau kurban kalau saya tahu, nggak masalah. Tapi kalau saya tahu nanti potong doang, itu tidak ada.